Peserta didik sekalian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran fisika SMA online. Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 11 peminatan matematika ilmu pengetahuan alam semester ganjil. Dan ini merupakan pertemuan ketiga tentang keseimbangan benda tegar lanjutan. Keseimbangan partikel. Partikel adalah benda tak berdimensi yang dianggap sebagai titik. Syarat keseimbangan partikel. Resultan gaya sama dengan 0, berarti resultan gaya searah sumbu X sama dengan 0, dan resultan gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Kita lihat contoh ya. Gambar berikut memperlihatkan sebuah benda seberat 5 Newton digantung dengan 3 utas tali. Ini 1, 2, 3. Hitunglah tegangan tali T1 dan T2. Diketahui sinus 37 sama dengan kosinus 53 sama dengan 0,6 dan sinus 53 sama dengan kosinus 37 sama dengan 0,8. Kita ikuti petunjuk ya. Tinjau titik P, yaitu titik pertemuan ketiga utas tali. Ini dia titik P-nya. Di sini bertemu ketiga utas tali ini, sekaligus pertemuan 3 gaya. 2. Gambar semua gaya yang bekerja pada titik P. Nah, ini kita gambarkan ya. Ini T1, ini dia. Ini T2, ini dia. Dan ini W. Oke. Ketiga, uraikan setiap gaya atas komponen-komponennya, yaitu yang searah sumbu X dan searah sumbu Y. Ya. Jadi diagram gaya soal di atas digambarkan sebagai berikut ini. Kita uraikan. Menguraikan gaya sudah kita pelajari di kelas 10 kemarin ya. Perhatikan ya. C1 warna biru yang ini ya. Kita uraikan searah sumbu X. Ini dia. Kita tarik garis ini. Putus-putus. Kita beri anak panah ya. Perhatikan lingkaran berwarna kuning. Ya. Jadi garis merah ini dibagi dengan garis biru ini menurut trigonometri adalah kosinus 37. Berarti garis merah ini sama dengan T1 dikali kosinus 37. Oke. Kemudian searah sumbu Y. Perhatikan ya. Tarik garis dari ujung sini ya. Sejajar yang sumbu X ini. Beri anak panah, tarik garis ini. Ya, warna merah juga ya. Jadi, menurut trigonometri, garis merah ini sama dengan putus-putus ini. Sama. Ya. Berapa panjang garis putus-putus ini? Caranya demikian ya. Garis putus-putus ini dibagi dengan garis biru ini menurut trigonometri adalah apa? Sinus sudut. Sudutnya 37 berarti sinus 37. Berarti garis putus-putus ini sama dengan T1 sinus 37 ya. Karena garis putus-putus ini adalah sama dengan warna merah ini, maka yang warna merah ini sama dengan T1 sinus 37. Oke? Oke. Kita uraikan T2. Ya. T2 warna biru juga di sini ya. Kita tarik garis dari ujung sini ya, tarik sejajar dengan sumbu vertikal ini nih. Beri panah, kemudian tarik garis. Ya. Itulah uraian T2 searah sumbu X. Menurut trigonometri, warna biru ini dibagi dengan warna hijau ini dibanding dengan warna biru ini sama dengan apa?
Kosinus sudut. Sudutnya 53 berarti kosinus 53. Oke. Berarti warna biru sama dengan warna hijau ini sama dengan T2 dikali kosinus 53. Itulah uraian searah sumbu X. Kemudian uraian T2 searah sumbu Y ini warna merah. Maaf, warna hijau juga di sini. Berimpit ya dengan warna merah ya. Menurut trigonometri ya, warna merah ini dibagi dengan warna biru ini sama dengan apa? Sinus sudut ini sama dengan 53. Berarti sinus 53. Akhirnya warna hijau ini sama dengan T2 dikali sinus 53. Itulah uraian T2 searah sumbu Y. Oke. Jadi ketika kita telah uraikan, maka ini dianggap tidak ada, boleh dihapus ya, sudah diuraikan. Tinggal T1 kosinus 37, T1 sinus 37, T2 kosinus 53, T2 sinus 53, dan W ini. Oke, itulah uraian gaya-gaya. Itulah nomor 3. Selanjutnya, untuk menghitung T1 dan T2, kita gunakan persamaan keseimbangan translasi. Resultan gaya searah sumbu X harus sama dengan 0, dan resultan gaya searah sumbu Y harus sama dengan 0. Kemudian nanti kita akan selesaikan persamaan itu dengan metode eliminasi dan substitusi. Perhatikannya. Syarat keseimbangan ya, resultan gaya searah sumbu X sama dengan 0. Demikian juga resultan gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Pertama kita lihat searah sumbu X ya, yang ini ya. Yang searah sumbu X ada dua, ini T1 kosinus 37 dan T2 kosinus 53. Perhatikannya, T2 kosinus 53 yang dimaksud dengan sigma itu penjumlahannya. T2 kosinus 53 tambah T1 kosinus 37 sama dengan 0. Nih, yang jumlahnya 0. Jadi di sini tanda belum dimasukkan. Tanda itu melekat pada nilai ya, nilai. Ini masih bentuk rumus umum, sigma fx sama dengan 0. Kita lihat ya. Di sini T2 bertanda positif karena apa? Karena apa? Ya, betul, karena ke sebelah kanan ya. T2 dikali kosinus 53 adalah 0, ini tadi 0,6 di atas. Ini kosinus 53 0,6. Oke. Dikurang T1 dikali 0,8 karena kosinus 37 adalah 0,8 sama dengan 0. Ini kenapa diberi tanda negatif? Kenapa? Ya, betul, karena ke sebelah kiri. Ini ke sebelah kiri. T1 kosinus 37 ya. Iya, ke kiri dia sama dengan 0 ya. Ini kita beri nama persamaan 1. Kemudian resultan gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Kita tulis rumus umumnya ya. T2 sinus 53, ini tadi T2 sinus 53 sep ditambah T1 sinus 37, ini tadi ya, ini T1 warna merah ini ya, tambah W ya, ini sama dengan 0. Oke. Nah, di bawah ini W menjadi negatif ya. Kenapa? Karena W itu arahnya ke bawah ya. Gaya yang searah tandanya sama ya. Ini sama-sama ke atas nih, warna ini tadi merah sama hijau ini ya, sama-sama ke atas yang berimpit tadi. Ini diberi tanda positif dua-duanya.
ya. Jadi tanda itu melekat pada nilai. Sedangkan di sini belum ada tanda karena masih dalam bentuk rumus umum. Kurang 5 sama dengan 0. Oke? Kemudian minus 5 ini pindah sebelah kanan jadi positif, ya. Kita beri ini persamaan 2. Inilah persamaan 2, ini persamaan 1. Selanjutnya kita ikuti perintah nomor 5. Selesaikan persamaan tersebut dengan metode eliminasi dan substitusi. Kita lihat ya. Kita eliminasi. Kita tulis persamaan 1 ulang. Kita tulis ulang persamaan 1. T2 dikali 0,6 nih kurang T1 dikali 0,8 sama dengan 0. T2 dikali 0,8 tambah T1 dikali 0,6 sama dengan 5. Nah, ini ada 0,0, kita boleh sederhanakan dengan cara mengali 10. Ya. Biar mudah. Boleh? Boleh, ya. Dikali 10 semuanya. Nah, jadi kita mudah menyelesaikannya ya. Perhatikan. Ini 0, yang semua 0, itu menjadi bulat ya. Ini 6T2 kurang 8T1 sama dengan 0 karena 0 dikali 10 tetap 0 ya. Kemudian ini 0,8 dikali 10 jadi 8 T2 tambah 6T1 ini ya, sama dengan 5 kali 10 berapa? 50 ini dia. Oke. Selanjutnya ketika kita akan mencari T1 yang pertama dicari ya, maka T2 harus kita lenyapkan atau eliminasi. Caranya gimana? Ya, ini dibuat sama ya, ini dibuat sama dengan cara mengalihkan dengan bilangan sekawan. 6 dikalikan dengan 8 dikalikan dengan koefisien T2 yang di atas. Paham ya? Cara mengeliminasi ya. Oke. Jadi ini dikalikan dengan koefisien bilangan yang di bawah ini. Nah, supaya sama nanti hasilnya. 6 kali 8 berapa? Ya 48 T2. 8 kali 8 berapa? Berapa? 64, betul. Sama dengan 0. 0 dikalikan berapapun tetap 0. Kemudian 8T2 ini dikalikan dengan ini koefisien yang di atas. 8 kali 6 nih jadinya kan? Berapa? Ya, betul. 48T2. Pasti ya, karena kita akan lenyapkan ini, eliminasi. Nah, hal yang sama ya dikalikan juga. 6 kali 6 berapa? Berapa? Ya, 36. T1 sama dengan 6 kali 50 berapa? 300. Ini 300. Oke. Oke. Sekarang kita kurangkan ya. Ya, kita kurangkan supaya ini lenyap. Ya. Berapa? 48T2 dikurang 48T2. Ya, so pasti 0 toh? 0 dia. Ya, oke. 36 dikurang min 64 berapa? Berapa? Ya, betul, 100. Ini dia. 300 kurang 0 berapa? Ya, 300. Ini dia. Gampang kan? Berarti T1 sama dengan, ya 0-nya dicoret. Tinggallah 3 Newton. Oke? Oke, mudah ya. Kemudian nilai T1 yang 3 Newton ini disubstitusi ke persamaan 2. Persamaan 2 yang ini. Nah, oke, persamaan 2 ini. Lihat ya. Persamaan 2 ini saya tulis ulang. 8T2 tambah 6T1 sama dengan 50. Berarti 8 dikali T2 tambah 6 dikali 30 karena T1 tadi 3 ya. Ini 6 kali 3 ini ya. Sorry, maaf ya, bukan 30. 6 kali 3 ya sama dengan 50 ya. Oke, sekarang 8T2 sama dengan 50 kurang 18. Berapa? Berapa? Ya, betul, 32.
diralat ini 3 tadi. Ini 3 tadi ya, nolnya dibuang ya. 50 kurang 18 sama dengan 32. Berarti T2 sama dengan berapa? 32 bagi 8 sama dengan 4 Newton. Oke? Oke. Jadi kalau kita lihat ya, T1 3 Newton. Ini T1 3 Newton, T2 4 Newton. Ternyata ya, besar gaya itu berbanding terbalik dengan sudutnya. Nih. Artinya semakin besar sudutnya ini ya. Nih. Makin apa? Kalau kita lihat ini tadi, coba kita lihat ya, T1 3 Newton. Nih. Oh, ternyata berbanding lurus ya. T1 3 Newton, T2 4 Newton. Semakin besar sudutnya ya, maka gaya semakin besar. Oke? Oke. Nah, coba kita lihat ya, latihan. Gambar berikut memperlihatkan sebuah benda seberat 20 Newton digantung dengan 3 utas tali. Seperti tadi, hitunglah tegangan tali T1 dan T2. Ini dia. Oke. Nah, ini kejauhan kita geser. Perhatikan ya. Ini sama-sama 60 toh, ya. Sama-sama 60 T1 T2 sehingga panjang garis ini sama. Udah? Jadi petunjuk kalau melihat model ini, so pasti T1 sama dengan T2 ya. Karena tadi gaya itu berbanding lurus dengan apa? Sudutnya. Tapi ini kan sama kan? Sama-sama 60. Berarti nanti tegangnya sama. T1 akan sama dengan T2 nih. Oleh karena itu, di sini tidak diperlukan eliminasi, tidak perlu karena T1 sama dengan T2 ya. Kalau masukkan persamaan nanti seperti ini, nanti kalian masukkan di sini persamaan pertama ya, ini cos kan, ini sama-sama kosinus 60 ini kosinus 60 kan. Nah, ini kosinus 60 kan diketahui setengah. Ini kan pindah ke sebelah kanan nanti ya. Berarti T1 sama dengan T2. Nah, karena itu sama, tidak perlu dieliminasi. Tidak ada nilai yang berbeda ya. Tinggal menjumlahkan. Ini kan sama. Ini sama, ini sama. Oke? Bisa ya? Bisa. Artinya latihan ini lebih mudah dibanding contoh tadi. Oke? Oke, kalian coba kerjakan ya. Coba kerjakan. Mau tetap menggunakan eliminasi juga boleh ya, tidak pun boleh, sama aja ya, sama. Nah, itu tadi ya, hubungan antara ini sudut dengan gaya ternyata berbanding lurus ya. Oke, kalian kerjakan. Gimana? Terlalu cepat? Enggak lah ya. Pelan-pelan ya. Kita lanjutkan keseimbangan benda. Ada 2 syarat keseimbangan benda ya. Pertama, resultan gaya sama dengan 0 ya. Ini terpenuhi jika resultan gaya searah sumbu X sama dengan 0 dan resultan gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Oke? Oke ya. 2 syaratnya. Nomor 2, resultan momen gaya atau resultan torsi sama dengan 0 ya. Itu namanya keseimbangan rotasi. Sedangkan ini keseimbangan translasi. Artinya benda itu disebut seimbang ketika tidak berpindah dan tidak juga berputar. Oke? Oke. Momen gaya adalah hasil kali gaya dengan lengan momen. Ini sudah diberitahu di depan, sudah kita bahas pelajaran sebelumnya waktu pertemuan pertama. Lengan momen adalah jarak tegak lurus sumbu putar terhadap garis kerja gaya. Ini sudah juga ya. Nah, sekarang arah momen gaya ya. Kalau berputar tentu ada arahnya ya. Momen gaya searah putaran jarum jam diberi tanda positif dan
Momen gaya berlawanan putaran jarum jam diberi tanda negatif. Nah, ini dia, ya. Kalau momennya ini gayanya terlalu jauh, ya, kita geser sini. Ya. Maka momen yang ditimbulkan F ini bertanda positif karena searah jarum jam. Oke. Nah, bagaimana kalau gayanya seperti ini? Di sini sumbu rotasi gayanya, titik tangkapnya jatuh di sini. Momen gaya atau torsi yang ditimbulkan gaya ini bertanda apa? Negatif karena berlawanan dengan putaran jarum jam. Oke? Oke. Kita lihat contoh 1, ya. Sebuah balok homogen. Balok homogen bermakna titik tangkap resultan gaya berat berada pada tengah-tengah balok. Ya, itu makna dari homogen. Ya. Memiliki berat 200 Newton, panjang 10 meter, bertumpu pada 2 buah batu yang berjarak 6 meter. Ini dia. Ya, ini 6 meter, ini 10. Ini batunya, ya, bertumpu. Oke. Seseorang, ini orangnya, ya. Kita ikuti petunjuk, ya. Berapa jarak itu kita tak seorang pun yang tahu, hanya bisa dimisalkan. Misalkan orang itu hanya bisa berjalan sejauh X dari titik B. Ini dia. Nih. X. Nampak, ya? Nampaklah, ya, nampak. Kemudian tinjau balok. Ya, balok. Balok ini yang akan kita tinjau, ya. Balok ini yang kita tinjau sebagai benda. Nomor 3, gambarkan semua gaya yang bekerja pada balok. Nah, kita gambarkan, ya. Ya. Ketika balok ini diletakkan di batu A dan batu B ditumpukan, maka batu A akan memberikan reaksi, ya, sesuai dengan hukum 3 Newton, ya. Namanya normal A. Oke. Demikian juga batu B akan memberikan reaksi terhadap balok, menahan istilahnya, menahan balok, namanya normal B. Nih. Nah, kemudian gravitasi bumi, ya, gaya gravitasi bumi akan menarik balok ini, namanya WB. Nih, sebenarnya ini yang pertama tadi, ya. Ini yang pertama gaya yang bekerja pada balok, barulah NA. Oke. Kemudian bumi juga menarik orang ini kemana? Ke arah dia, ke arah pusat bumi ini. Ini dia, namanya WO. Artinya berat orang. Ini WB, berat, artinya berat balok. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ya. Perhatikan, ya. Yang searah sumbu X, sumbu Y positif ini warna biru, ya. Searah sumbu Y negatif ke bawah istilahnya diberi warna merah, ya. Kemudian nomor 4, pada saat balok hampir terjungkal, ya, di sini ada penjelasannya. Sebelum balok terjungkal, ya. Nah, di situ limitnya. Pada saat balok hampir terjungkal, kalau hampir terjungkal, sudah terjungkal apa belum? Belum, ya? Belum, hampir. Nah, tapi di situ batasnya. Nah, normal A sama dengan 0. Ketika balok ini hampir terjungkal, maka balok ini tidak lagi menyentuh batu A, sehingga A tidak memberikan reaksi apa-apa lagi terhadap balok, ya. Itu perintah nomor 4. Selanjutnya, gunakan persamaan keseimbangan translasi terdahulu. Resultan gaya searah sumbu E sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada resultan gaya searah sumbu X sama dengan 0. Kenapa, ya? Ada yang tahu nggak? Tak ada. Berarti apa? Hanya yang searah sumbu I
ada gaya, itu maksudnya sumbu X tak ada, sesuai dengan kita gambarkan ini, sesuai dengan fakta di gambar-gambar ya. Kemudian tentukan titik acuan momen gaya. Nih, ini tadi titik acuannya harus kita tentukan, mana aja boleh. Boleh titik A, boleh titik B, atau titik mana aja boleh ya. Ya, kita misalkan kita ambil di titik B nih. Ini kita ambil titik acuan ya, titik acuan momen gaya. Selanjutnya kita gunakan persamaan keseimbangan rotasi, resultan momen gaya sama dengan 0. Kemudian diselesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Perhatikan ya. Kita mulai, resultan gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Ya, kita tulis semua. NA tambah NB tambah WB tambah WO sama dengan 0. Ini dia. Oke. Di mana NA sama dengan 0. Ya. Nah, karena 0 ya hilang, tidak ada lagi pada persamaan berikutnya ya. Jadi di sini semua bertanda positif. Bermakna ini masih bentuk rumus umum ya. Jadi NB ini bertanda positif. Ini ya, karena ke arah atas. Kemudian WB ini bertanda negatif karena apa? Ke bawah. WO juga bertanda negatif. Kenapa? Sama, karena ke bawah juga ya. Maka normal B ini dijumlahkan, 200 tambah 500 berapa? 700. Ini dia, sama dengan 0. Nah, normal B ini pindah menjadi positif, sama dengan 700 nih Newton. Bisa? Bisa lah ya. Oke, pelan-pelan ya. Kita lanjut. Resultan momen gaya ya dengan acuan titik B sama dengan 0 ya. Kita lihat, berat balok dikali lengannya tambah berat orang dikali lengannya sama dengan 0. Ini kenapa singkat ya? Kenapa singkat? NA, NB, kenapa tidak ada torsinya ya? Kenapa? Ini ada gaya 4, tapi ini hanya 2. Kenapa? Simpel begini. Ya, betul. Karena normal A sudah 0. Buat apa dibahas? Tak ada guna kan? Betul, normal A 0 tidak dibahas. Berapapun lengannya tak peduli. Sekarang normal B, kenapa tidak ada torsi yang dihasilkan? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena normal B bekerja pada titik acuan. Jadi dia tidak berlengan, ya. Normal B itu titik tangkapnya di sumbu rotasi itu sendiri. Jadi tak berjarak toh. Tidak ada lengannya. Akibatnya dia juga 0. Normal B itu tidak menimbulkan momen apa-apa, sehingga tidak dibahas. Tinggallah 2 gaya ya yang memiliki lengan. Oke, jangan ditanya-tanya lagi ya. Kenapa normal A dan normal B tidak menimbulkan torsi? Oke, kita lihat ya. WB ini dikali lengannya ya, tambah WO dikali lengannya sama dengan 0. Berapa lengan untuk WB? Perhatikan gambar lagi ya. Nih, WB ini, balok ini. Berapa lengannya? Berapa? Tidak tahu. Ini lengannya dari titik ini ke nih, perhatikan bulatan warna kuning ini ya. Berapa panjangnya ini? Ya, caranya mudah lah. Ini kan 6 ya, itu. Ini 5. Berarti jarak ini
adalah selisih 6 dan 5. Berapa? Ya, betul. 1. 6 kurang 5. Nah, ini dia. 1. Nah, sekarang berapa lengan untuk WO? WO yang ini, berapa lengannya? Jaraknya dari sini ke titik B tadi. Berapa ini? Berapa? Ya, betul. X ini. Sehingga ditulis X seperti ini. Nah, sekarang, kenapa ini tanda negatif, ini tanda plus? Kenapa? Iya, betul. Karena arah momen ini ke kiri. Ini sumbu rotasi, ini gayanya. Torsi ini menimbulkan putaran jarum jam yang berlawanan, ya, atau berlawanan dengan putaran jarum jam. Itu sebabnya dia diberi tanda negatif. Kemudian ini WO dikali D, ya. Kenapa? Positif. Ya, perhatikan. Ini WO, ini sumbunya, ya, sumbu rotasi. Maka gaya ini akan menimbulkan torsi yang positif karena searah putaran jarum jam. Ini dia. Ya, ini plus 500x sama dengan 0. Paham? Paham lah ya? Nah, kalau udah gitu, nolnya kita coret, sep, ya. Minus 2 pindah ke kanan jadi positif. Berarti 5x sama dengan 2. X sama dengan 2/5 meter. Tapi langsung diubah ke sentimeter supaya mudah, ya. Jadi 2/5 dikali 100 sama dengan 100 bagi 5, 20 dikali 2 berapa? 40 ini dia. 40 cm. Ternyata orang ini hanya bisa lewat sejauh 40 cm. Nah, lewat dikit dari 40 berapa? Misalnya 41. Balok terjungkal. Mundur bagaimana? Ya, tak apa-apa, tak terjungkal, lebih bagus. Ya, ini jarak terjauh. Oke? Oke, mudah kan? Mudah. Nah, buktikan bahwa kalian sudah mengerti dengan mengerjakan latihan 1. Sebuah batang tak homogen. Nah, ini berbeda ya. Kalau tadi homogen ini, titik tangkap persusutan gaya berada pada tengah-tengah balok, ya. Kalau ini tidak, titik tangkap persusutan gaya berada tidak pada tengah-tengah batang itu, tetapi berjarak 1,5 meter ini dari ujung A. Oke, panjangnya 3,5, yang jelas bukan di tengahnya itu ya. Dan beratnya 350 Newton. Jika sistem dalam keadaan seimbang, hitunglah berat beban W, ya, di mana massa tali dan katrol diabaikan. Supaya ini seimbang, tentukanlah, ya, paling besar berapa W ini. Nah, supaya tetap dalam keadaannya. Ikuti petunjuk ya. Tinjau sistem, ya. Jadi batang AB, ya, ini yang kita lihat keseimbangannya, kita pandang sebagai benda, dan berat dan beban W ini, ya. Tinjau. Gambar terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem, ya. Sistem di sini, ya, W termasuk lah ya. Jadi ini ke bawah, ya. Oh, jangan lupa ya. Gaya yang pertama adalah gaya berat batang Z ini. Tarik sini ya. Ya. Oke. Berapa W-nya? WB. Berapa? Ya, betul. 350. 350 di sini. Kemudian kalau batang, ya, berada di atas A, maka batu A akan memberikan reaksi, namanya normal A. Ini normal A ya. Kemudian di sini katrol hanya mengubah arah, artinya tidak mengubah besar W ini. Artinya W ini akan sama dengan tegangan tali ya. Oke.
Oke. Jadi T di sini sama dengan W sama dengan 350 Newton. Udah? Ya udah. Kemudian nomor 4, gunakan persamaan keseimbangan translasi, di mana resultan gaya searah sumbu Y sama dengan 0, sama seperti tadi. Searah sumbu X tidak ada gaya, maka yang ada hanya searah sumbu Y, ya. Jadi buat seperti tadi. Oke, bisa lah ya. Ini nanti buat mana yang pertama ditulis boleh ini. Normal A, ya kan? Tambah T kurang WB sama dengan 0. Kemudian gunakan persamaan keseimbangan rotasi, resultan torsi sama dengan 0, ya. Kerjakan. Dapat deh, ya. Dapat apanya? Ya, itu tadi berat, ya. Hitunglah berat beban W, ya. Berat beban W ini dicari, ya. W-nya 350. Oke, ya. Yang 350 ini ternyata adalah berat W ini. W ini yang ditanyakan. Oke. Kita lanjut, ya, latihan 2. Bagaimana kalau model benda ini seperti berikut, ya. Pada tengah-tengah batang AB digantungkan sebuah beban bermasa 8 kg. Jika sistem berada dalam keseimbangan dan massa batang diabaikan, tentukanlah besar tegangan tali. Oke, di mana sinus 30 sama dengan 0,5. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, pertama kita tinjau batang ini, ya, tinjau ini tali nih, ya. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja padanya. Ternyata ini sudah ada W80, ya. Sedangkan berat beban itu tak ada. Sedangkan T ini diuraikan, ya, terhadap dua arah yang saling tegak lurus, ya. T sinus 30 dan T kosinus 30 ada di sini. Tapi tak digambarkan karena tidak akan memberikan momen apa-apa nanti. Tak berlengan. Sehingga tidak digambarkan, tidak mempengaruhi keseimbangan. Oke? Diagram soal di atas digambarkan sebagai berikut ini. Kita lihat, ya. Resultan momen gaya, ya, terhadap titik A, ini titik A sama dengan 0, ya. WB ini berat beban dikali lengannya tambah T sin 30 dikali lengannya sama dengan 0. Kenapa ini positif semua? Ya, betul, karena masih dalam bentuk rumus umum. Perhatikan di sini, ya. 80 dikali setengah L ini bertanda positif. Kenapa? Ya, betul, karena positif, ya. Searah dengan putaran jarum jam. Kenapa ini setengah L? Iya, karena diketahui bahwa beban ini digantungkan tepat di tengah-tengah stick ini. Jadi setengah L dong. Ya. Kemudian ini kenapa bertanda negatif ini? T sin 30, ya. Karena torsi yang diberikan dia bagaimana? Berlawanan putaran jarum jam. Oke, makanya diberi tanda negatif sama dengan 0. Selanjutnya L di sini dengan L di kanan ini kan sama nih, ya. Sama, boleh dicoret. Oke. Kemudian sama-sama dikali 2, ya. Setengah dikali 2 berapa? Berapa? Ya 1, betul. Kali 80 udah. 0,5 dikali 2 berapa? 1 kali T, ini T sama dengan 0. Berapa T? Ya tinggal memindahkan aja, ya. T itu sama dengan 80 kalau ini pindah ke kanan. Gimana? Gampang? Gampang dong, ya. Nah, buktikan kalau kalian mengerti dengan mengerjakan latihan 3, ya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah batang
homogen bermassa 60 kg bertumpu pada titik P seperti pada gambar. Ini dia. Tentukanlah besar tegangan tali jika sistem berada dalam keseimbangan. Ingat ya, perhatikan tadi ada bedanya. Kalau tadi massa batang ini diabaikan, ini tidak. Batang memiliki massa 60 kg sehingga beratnya nanti jadi 600 karena dikali 10 ya. Kemudian ini sinus 40 diketahui 0,64. Ya, caranya sama seperti tadi ya. Tinjau stick ini. Selanjutnya gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang ya. Yang pertama digambarkan adalah apa? Iya, berat ya. Berat batang ini berada di tengah-tengah, kan homogen. Ini gambarkan saat ini. Gambarkan. Udah? Gambarkan. Kemudian tegangan tali ini diuraikan menjadi T dikali sinus 40 ya. Bisa nanti ya. Bisa, mirip-mirip kok seperti ini. Mirip, hampir sama aja ya. Bedanya dikit aja ya. Bedanya dikit aja. Tadi bebannya di tengah, ini di ujung ya. Menggunakan rumus ini sama. Gunakan aja rumus ini. Ya. Langsung itu. Langsung torsi. Oke. Oke lah ya. Itu latihan 3 ya. Oh, ini latihan 4 nih ya. Kita ganti. Ini latihan 4. Batang homogen AB seberat W, panjang L meter. Ujung B bersandar pada dinding licin vertikal dan ujung A bertumpu di atas lantai datar kasar membentuk sudut theta seperti pada gambar ini. Jika pada posisi tersebut batang tepat akan menggeser, tunjukkanlah bahwa koefisien gesekan statis antara batang dengan lantai adalah 1/2 tangen theta. Apa artinya tunjukkan? Ya, buktikan. Dari mana rumus ini? Ya, pelan-pelan ya, kita ikuti ya. Pertama, tinjau batang AB ini. Ini bendanya, oke. Gambar semua gaya yang bekerja pada batang ya. Gaya yang pertama kita gambarkan adalah gaya berat. Ini dia nih, setengah-tengahnya ya. Kemudian lantai memberikan reaksi namanya normal A. Dinding juga memberikan reaksi namanya normal B. Warna hijau ini ya. Warna ini berat tadi, warna kuning. Kemudian lantai juga menahan balok ini supaya tidak tergelincir. Itu reaksinya, namanya FA ya. Menahan balok supaya tak tergelincir dia ke kiri. Kalau tergelincirnya ke kanan, gayanya ke kiri supaya tak tergelincir. Oke. Nah, setelah gaya-gaya kita gambarkan, kita ikuti lagi. Gunakan persamaan keseimbangan translasi. Resultan gaya searah sumbu X sama dengan 0 dan resultan gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Nah, ini dua-duanya ada. Searah sumbu X ada, searah sumbu Y ada. Dua-duanya ya. Yang ini searah sumbu X, normal B dan FA. Sedangkan WO dan NA ini searah sumbu Y. Kita lihat ya. Sigma gaya, ya resultan gaya searah sumbu X sama dengan 0 ya. Kita lihat ini, perhatikan nih. Normal B ini tambah FA sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini masih bentuk positif ya. Bentuk positif semua ya, dalam bentuk positif semua. Karena apa? Masih merupakan rumus ya, masih rumus.
Kemudian di bawah ini bertanda positif, normal B ini. Ya, bertanda positif. Kenapa? Karena arahnya ke atas ya. Maaf, ini sumbu X tadi ya, ke kanan ya. Kenapa ini tanda negatif? Karena ke kiri. Jadi tanda melekat kepada nilai ya, nilainya ya. FA nilainya mu A kali normal A sama dengan 0. Oke. Sekarang mu A NA ini pindah ke sebelah kanan. Ini dia. Ya. Kemudian berapa mu A? Ya, normal B per normal A kan? Ini persamaan 1 ya. Ini persamaan 1 ini. Oke. Oke. Kemudian kita lihat resultan gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Ya, yang vertikal ini ya. Normal A dikurang WB sama dengan ini langsung kayaknya ya. Langsung ya. Langsung arahnya sekalian ya. Normal A ini, normal A nih kurang WB sama dengan 0 warna kuning ini. Karena dia ke bawah ya. Sama dengan 0 ini dia. WB sama dengan negatif ya. Jadi normal A sama dengan WB. Itulah gaya-gaya ya yang searah sumbu Y. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah kita gambarkan semua. Sudah kita bahas. Kemudian kita ikuti petunjuk berikutnya. Ya. Gunakan tentukan titik acuan momen gaya, kemudian gunakan persamaan keseimbangan rotasi. Resultan torsi sama dengan 0. Kita tentukan satu titik acuan ya. Acuannya kita ambil A. Sebenarnya ambil B juga boleh. Kita ambil A ya. Kita ambil A. Ini dia. Nih. Resultan momen gaya terhadap titik A sama dengan 0 ya. Normal B dikali lengannya tambah berat batang dikali lengannya sama dengan 0. Loh, kenapa simpel gini ya, sederhana ya? Padahal gaya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Karena normal A tidak berlengan ya. Normal A ini bekerja dengan titik tangkap di acuan sehingga lengannya 0 dan tak memberikan torsi apa-apa. Demikian juga FA. FA ini titik tangkapnya di titik acuan, tidak berlengan, tidak berjarak sehingga tidak menimbulkan torsi apa-apa. Artinya 0 torsinya. Oke? Jadi tidak dituliskan di sini. Tak ada itu. Ya, yang berlengan hanya normal B dan WB. Berapa lengan untuk normal B? Ya, ternyata lengannya adalah ini untuk nih. Lengannya. Ini lengannya ini dong, ya. Itu kan sama dengan ini. Jarak tegak lurus titik acuan ke garis kerja gaya ini ya. Jadi kalau menurut matematika ini kan sama dengan ini. Menurut trigonometri bahwa ini kalau ini kita kasih titik O ini ya. Titik O ini. Maka huruf besar ya. Maka OB per L sama dengan apa? Sinus. Berapa OB? Ya, L sinus theta. Ini dia. Oke. Berapa lengan untuk D? Maaf, berapa lengan untuk WB? Kita lihat WB ini. Ini tadi WB ini. Berapa lengannya? Ya, lengan adalah jarak tegak lurus titik acuan ini ke garis kerja gaya ini. Oke, ini panjangnya. Berapa panjangnya ini? Ya, menurut trigonometri ya, panjang ini dibagi setengah L. Ini kan setengah L ya. Ini di tengah setengah L sama dengan apa? Kosinus. Berarti panjang lengan ini sama dengan setengah L dikali kosinus theta. Ya, kita lihat
Ini dia ya. Setengah L dikali kosinus theta sama dengan 0. Itu lengan untuk normal A. Tapi ini kenapa tanda positif? Dia diberi tanda positif karena torsinya searah putaran jarum jam. Nih, ini acuannya atau sumbu putarnya, maka normal B memberikan efek putaran searah jarum jam. Nah, terbalik dengan WB. WB ini akan memberikan efek putaran berlawanan jarum jam karena di sini sumbu rotasinya, sehingga dia diberi tanda negatif. Ini dia. Oke. Nah, selanjutnya ini pindah ke sebelah kanan tanda negatif ini ya. Pindah ke sebelah kanan tanda 0. Ini dia. Ya. Sedangkan normal B ini ya sama dengan mu A N A ya kan? Ya, normal B sama dengan mu A N A. Oke, kita lihat apa yang terjadi ya. Perhatikan bahwa di sini ada L di sebelah kanan juga, boleh coret oke ya. Kemudian setengah ini kita hilangkan dengan cara mengalihkan 2 ya, supaya dia lenyap. Ya, konsekuensinya sebelah kiri juga dikalikan 2, ini dia ya. 2 mu A. Selanjutnya sebelah kiri dibagi dengan kosinus theta, sebelah kanan juga. Jadi apapun yang kita lakukan hanya untuk penyederhanaan ya. Kosinus theta dibagi kosinus theta berapa? Ya, betul, 1 ya. Sinus theta dibagi kosinus theta berapa? Betul, tangen theta, ini dia. Jadi 2 mu A, mu itu koefisien gesekannya, dikali tangen theta sama dengan 1. Berarti berapakah mu A? Mu A sama dengan 1/2 tangen theta, ini dia. Oke, jadi sudah terbukti. Ini dia, sudah kita tunjukkan. Ini dia ya. Mu A ternyata sama dengan 1/2 tangen theta. Gimana? Terlalu cepat? Enggak lah ya. Sedang-sedang lah ya. Oke. Nah, kita lihat. Kalau ini tadi latihan berapa ya? Latihan 4 ya, ini kita ganti latihan 5. Nih, sebenarnya mengerjakan latihan ini, latihan 5 ini kan serta diri ya. Tapi karena ini pembelajaran online, ya tak apa-apa, kita kerjakan sama-sama ya. Setuju. Batang homogen AB seberat W, panjang L meter. Ujung B bersandar pada dinding licin vertikal dan ujung A bertumpu di atas lantai datar kasar dengan koefisien gesek 1/6 × 3. Tentukanlah sudut kemiringan minimum antara batang dengan lantai agar batang tidak tergelincir ya. Nah, caranya ya tinggal memasukkan ke rumus ya. Kan sama dengan yang tadi. Sama ya. Yang ditanya adalah koefisien sudut kemiringan antara batang dengan lantai agar batang tetap seimbang, itu maksudnya ya. Ya, kita masukkan ke rumus tadi. Ke rumus ini 1/2 tangen theta ya. Sama dengan ini tadi, sama. Nah, udah. Oke, kita masukkan ke rumus mu A sama dengan 1/2 tangen theta ini. Ya, ini dia ya. Oke, pelan-pelan ya kita masukkan. Mu A diketahui 1/6 × 3, ini dia, sama dengan 1/2 tangen theta. Untuk menyederhanakan ini, kita kalikan dengan bilangan sekawan ini. Ini kan 1/6 ya, dikali 6 supaya dia lenyap ya. Jadi tinggal akar 3. Ini kali 6 juga. 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi 3 per tangen theta sama dengan akar 3. Berapakah tangen theta? Tangen theta ini, perhatikan ya, bulatan kuning ini sama dengan 3 per akar 3, ini dia. Ketika ini dirasionalkan ya, tanda akar tidak boleh kan
di bawah tanda bagi, tidak. Ya, tak boleh. Harus dirasionalkan. Sama-sama dikali akar 3, ya. 3 dikali akar 3, 3 akar 3. Akar 3 dikali akar 3, 3, ya. 3 per 3 berapa? 1. 1 kali akar 3, ya akar 3, ini dia. Ya. Jadi berapa tangen theta sama dengan akar 3? Berapakah theta? Theta itu sama dengan inverse tangen akar 3 atau kebalikan, ya. Artinya berapakah sudut supaya nilai tangennya akar 3, itu maknanya ini, ya. Inverse tangen. Berapakah sudut supaya nilai tangennya sama dengan akar 3? Nah, perhatikan ya. Ini segitiga ini. Ini sudut-sudut istimewa, ya. Kalau ini 1, ya. Ini 2, ini berapa? Akar 4 kurang 1 kan? Pitagoras, ini akar 3, ya. Nah, tangen sudut ini adalah perbandingan sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut. Jadi akar 3 per 1. Jadi tangen 60 sama dengan akar 3, ya. Berarti theta sama dengan berapa? Ya 60. Karena tangen 60 adalah akar 3. Ini dia, ya. Inverse tangen akar 3. Berapakah sudut supaya nilai tangennya akar 3? Berarti 60. Begitu caranya. Oke. Kita lihat latihan 5, ya. Ulangilah latihan tadi untuk koefisien gesek mu k yang berbeda, kemudian lengkapilah tabel berikut, ya. Dah, ya, contohnya sudah ada tadi ini, ya. Ternyata ini 60 ini contohnya. Nah, bagaimana kalau setengah akar 3? Gimana kalau 2 per 3? Gimana kalau setengah? Gimana kalau 3 per 8? Ini kalian ganti-ganti, ini sebelah kiri kalian ganti-ganti, sederhanakan, ya. Dicari nanti di apa, ya, daftar sinus kosinus tangen untuk sudut-sudut istimewa, ya. Ini sudut-sudut istimewa semua ini, ya. Kalian cari nanti di daftar nilai sinus kosinus tangen pada apa? Untuk sudut-sudut yang istimewa, ya. Selanjutnya dari tabel itu bagaimana hubungan antara koefisien gesek mu a ini dengan sudut kemiringan, ya. Deskripsikan, ya. Deskripsikan di sini. Oke. Kita lihat latihan 6. Sebuah tangga homogen AB panjang 5 meter, berat 400 Newton, ujung B bersandar pada dinding vertikal licin dan ujung A bertumpu pada lantai datar kasar dengan koefisien gesekan 21/50 dan sudut kemiringan alfa, di mana sinus alfa sama dengan 4/5. Seseorang dengan berat 600 Newton menaiki tangga. Hitunglah jarak terjauh yang dapat dicapai orang tersebut sebelum tangga tergelincir. Nah, ini dia. Kita ikutin, ya. Tinjau tangga AB. Nomor 2, misalkan orang itu hanya bisa naik sejauh X, ya. Harus dimisalkan. Nomor 3, gambarkan semua gaya yang bekerja pada tangga. 4, gunakan persamaan keseimbangan. Tentukan titik acuan momen gaya. Dan terakhir, gunakan persamaan keseimbangan rotasi. Resultan torsi sama dengan 0. Nah, diagram gaya soal di atas digambarkan sebagai berikut, ya. Ini. Jadi, soal ini pada prinsipnya sama dengan soal sebelumnya, ya. Sama. Hanya saja ditambahkan orang. Nah, ini ada orang. Itu aja perbedaannya. Oke? Sama semua? Sama? Nah, kalau tadi sigma FE sama dengan 0, ya. Kalau tadi normal B tambah FA sama dengan 0. Sama, ini pun gitu juga, sama. Untuk sigma Fx, ya. Fx ini, ya, sama dengan 0, searah sumbu X. Karena
orang ini memberikan gaya terhadap sumbu Y, mempengaruhi sumbu Y, tidak mempengaruhi sumbu X. Oke, ini dia. Sama seperti tadi. Ini positif. NB sama dengan mu A NA. Berarti NB sama dengan 21/50 dikali NA. Ini persamaan 1, ya. Kemudian sigma F gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Nah, ini kalau tadi ini WO ini tak ada. Nah, itu perbedaannya sama. Jadi bedanya hanya di sini. Kalau tadi normal A tambah WB sama dengan 0. Nah, karena ada orang menaiki tangga, ditambahkan dengan WO. Jadi plus NA kurang 400 kurang 600 sama dengan 0. Kenapa ini plus? Ya, karena arahnya ke atas, ya. Oke. Ini kenapa dia negatif? Karena ke bawah. Kenapa negatif? Karena ke bawah. Jadi tanda itu melekat pada nilai sama dengan 0. Jadi baik 400, baik 600 semuanya pindah ke sebelah kanan, bersatu menjadi 1000, ya. Itulah resultan gaya searah sumbu Y. Oke? Oke. Kemudian resultan momen sama dengan 0. Pada prinsipnya sama seperti tadi, sama. Normal B dikali lengannya tambah berat batang dikali lengannya. Ini tadi contoh. Tapi untuk latihan ini ada penambahan, yaitu WO. Nah, itu aja. WO dikali lengannya sama dengan 0. Jadi ini semua bertanda positif. Kenapa? Ya, betul, karena masih bentuk rumus umum, ya. Tanda melekat pada nilai-nilai, ya. Perhatikan. Normal B tadi di atas 21/50 dikali 1000 tadi kan? Ya. Nih, karena NA-nya 1000. Oke? Oke, 21/50 dikali 1000 dikali berapa lengan untuk WB? Ya. Sama seperti tadi, kalau tadi kan setengah L, ya ini sama juga. Ya, L-nya 5, jadi setengah kali 5. Nih dia. Nih ya, 5 dikali sinus theta, ya. Di lengan normal B tadi ya. Oh, panjang tengah yang ini normal B tadi ya. Normal B. Lengannya ini tadi sama dengan contoh di atas, dikali 5 sinus theta dikurang ya WB 400 dikali setengah kali 5. Nah, ini untuk batang dikali kosinus theta. Ini ada di atas tadi, ada contoh. Nah, ini tak ada. Bedanya di sini. Perhatikan ya, perhatikan bulatan warna kuning ini. Ini tak ada di contoh. Tambahannya ada di sini. Oke, kalau ini sama, deretan ini sama sampai sebelah kiri ini ya. Kenapa ini plus? Searah jarum jam. Ini kenapa min? Berlawanan jarum jam. Oke. Ini sama, berlawanan jarum juga ya. 600 dikali berapa lengan untuk orang itu? Ya. Perhatikan, menurut trigonometri ya. Menurut trigonometri lengannya ini adalah ini. Nah, orang ini. Warna ungu ya. Berapa panjangnya ini? Panjang ini dibagi X adalah apa? Kosinus alfa ya. Berarti lengan ini sama dengan X dikali kosinus alfa. Ini dia. Sama dengan 0. Oke. Kita masukkan ya. Masukkan 21 kali 4/5 ya. Dimasukkan semua ini sinusnya. Sinusnya tadi diketahui ini. Ya, ini dicoret ya. Yang dicoret semua ya. Tinggal nih 5 kali 5000 dibagi ini coret nolnya, tinggal 21/45 dikurang. Kurang ini, nih. 400 ini nolnya dicoret semua nih. 0 coret. 0 02 ini dicoret ya. Oke, coret.
Ini 50 tadi, tinggal 50 per 51 ya. Nah, tinggal 21 kali 4 per 5. Oke. Dikurang 3 per 5 ini juga sama. Dicoret ke sini ya. Ini 5. Ini dikalikan. Nah, oke. Dikurang 6x. Ini tinggal 6 dikali 3 per 5 ya. Ini kosinus 3 per 5 ini si sinus. Jadi 21 kali 4 ini sama-sama dikali 5 semuanya ini. Kali 5. Ini tinggal 30 kurang 18x. 6 kali 3 sama dengan 18 sama dengan 0. Ini semua dikurangkan ya. 6x pindah sebelah kanan. 28 kurang 10 18 ya. X sama dengan 18 per 6 sama dengan 3 meter. Ternyata orang itu hanya bisa naik sejauh 3 meter dari titik A. Gimana? Bisa kan? Mau diulangi? Boleh. Ini yang pertama tadi, ini udah paham lah ya. Paham dari atas nih. Pertama 02 ini dicoret. Coret kan, dicoret 0 kan. Dah. Terus ini kan ada 5 nih. 5. Ini tinggal ini 50 tercoret. Kemudian 21 ya. Dikali 4 per 5. Kenapa 4 per 5 nih? Ya sinus theta. Iya kan? Iyalah ya. 5 ini cocok tadi. Nah, ini dari mana 3 per 5 nih? Ya kosinus theta tadi 3 per 5 ya. Kenapa tinggal ini tadi nih? Nih 400 kali setengah dikali 5 kosinus. Ya kan? Oke, ini 3 per 5. Ini 4 dibagi 2 kali 5 10. Ini dia. Ini juga sama ya. Tak masalah kan, ke bawah hitung betul-betul ya. Boleh diulang-ulang videonya nanti. Ini tidak salah kok. Kemudian latihan 7 ya. Kalian kerjakan. Ini ikuti petunjuknya ya. Ini kita ikuti petunjuknya, nanti kalian ikuti petunjuknya. Kemudian jenis-jenis keseimbangan ya. Ini ada keseimbangan stabil. Ini perhatikan, ada keterangannya. Ada keseimbangan labil. Ini ada keseimbangan netral atau indifferent. Ini ada keterangannya ya. Kemudian kalian kerjakan ini ya, soal-soal pilihan ganda ini, ikutin ya, dikerjakan semua. Dicoba di rumah ya ini. Oke. Peserta didik sekalian, pembelajaran kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti tugas-tugas atau nilai ulangan harian akan menyusul. Linknya akan segera saya kirimkan. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.